Selamat pagi, Kak Angel. Di sini kita sama Kak Angel dari Politeknik Ubaya, Prodi. Halo, perkenalkan nama aku Angel dari Prodis Sekretari Administrasi Bisnis angkatan 21 dan sekarang udah semester 6. Wis, saatnya TA ya Kak Angel. Iya, dikit lagi kita sudah mau TA, teman-teman. Iya. Oke, mulai pertanyaannya apakah Kak Angel siap? Siap. Oke. Yang pertama, Kak Angel ini dapat info dari mana sih tentang kampus Politeknik Ubaya? Dapat info dari tentang kampus Politeknik Ubaya itu pasti yang pertama itu dari orang-orang sekitar pastinya tentu. Kayak dari teman-teman, kadang dari keluarga. Kalau aku sendiri tahu lebih tepatnya ya Ubaya itu dari temenku karena ada temenku yang kuliah juga di Ubaya Tenggilis kayak ini loh kamu masuk aja di Ubaya kayak ini cara masuknya gampang terus kayak kampusnya juga bagus terus kayak apa kayak jurusan-jurusannya juga banyak banyak macam gitu kan siapa tahu mungkin di saat kamu kayak ngeplay buat masuk ke kampusnya mungkin ke universitas mungkin diterima kayak gitu. Terus habis itu kayak aku setelah tahu kayak gitu aku kan pasti kan kita jadi kepo kan kayak ih apa nih Ubaya gitu kan. Terus kayak aku cari tahu kayak ih Ubaya nih aku kayak searching gitu di Google. Oh ternyata Ubaya tuh di sini ya. Oh ada kampusnya ada yang di Tenggilis, ada yang di Ngagel, ada yang di Trawas kayak gitu. Berarti yang pertama itu dari teman-teman ya Kak Angel. Pasti. Dari teman-teman baru ke sosial media. Next question, alasan Kak Angel kuliah di Politeknik tuh apa sih? Soalnya kan Kak Angel dari luar kota nih, jauh-jauh ke Mm, Surabaya. mm, mm. Kalau aku pribadi karena pertama aku pengen cari suasana baru, kayak aku pengen kenal nih, oh Surabaya tuh kayak gimana ya? Saya kan kadang kalau kita lihat kayak di Google atau kayak di sosial media kan kayak, oh Surabaya bagus, kotanya bagus gitu. Terus kedua itu karena setelah aku kayak searching, kayak cari tahu, oh Ubaya ini kayak gimana ya kampusnya ya? Oh ini keunggulannya ada apa aja gitu. Terus aku tuh jadi tertarik karena pertama aku lihat banyak lulusan-lulusan mahasiswa Ubaya, kayak alumni-alumni juga yang sekarang udah jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, terus kayak di situ kan selain memperkenalkan jurusan kan aku lihat juga kayak apa ya namanya kayak setiap jurusan itu punya kayak apa sih namanya fasilitas-fasilitas yang lengkap gitu loh, kayak lab, terus mungkin dari kedokteran kan sekarang kalau kita tahu kan sekarang udah ada rumah sakit Ubaya kan. Nah, itu mungkin menjadi salah satu kayak, oh ini kampus yang baik nih, ini kampusnya tuh punya apa ya, punya kayak first impression yang baik gitu loh ke masyarakat. Jadi itu yang membuat dulu aku tertarik kayak, oh Ubaya nih ternyata menarik ya, oh ternyata kayak kayak ih apa kayak kampusnya luas ya gitu. Apalagi kan banyak koko-koko ganteng kan, siapa Wih, sih yang ngomong gitu. oke, mantap Kak Angel. Salah Mantap. satu alasan yang sangat bagus. Oke, Lanjut. lanjut. Yang ketiga, Kak Angel Mm-mm. dulu pas tahu kampus Politeknik Ubaya tuh di Ngagel, kaget gak sih? Karena jujur aku dulu tuh kaget, karena aku tuh liatnya Mm-mm. yang di Tenggilis kan. Kayak, oh Iya, bener. ternyata di Ngagel gitu. Reaksi pertama Kak Mm-mm. Angel gimana? Kalau dibilang kaget, pasti kaget. Karena kalau misalkan kita cari tahu soal Ubaya, pasti tuh yang keluar tuh, apalagi kalau kita cari di Google ya, itu pasti yang keluar kan kayak yang kampusnya di Tenggilis kan. Waktu aku datang ke Surabaya, aku mikir kayak, oh kayaknya ini aku bakal di kampus ini, maksudnya di kampus Tenggilis kan. Ternyata setelah mau masuk ke kita kuliah, aku tuh baru tahu kalau misalkan kita yang Politeknik Ubaya, itu ternyata tuh gedungnya itu di Ngagel. Jadi kayak
dari Ngagal ke Tenggilis tuh kayak kok perbandingannya jauh gitu. Cuman dibilang kalau misalkan dibilang kayak, "Ya kenapa ya kita nggak di Tenggilis?" Sebenarnya nggak juga, karena menurutku kampus kita yang di Ngagal pun juga sebenarnya bagus. Cuman mungkin dari segi ukuran atau mungkin fasilitas tuh mungkin lebih kurang dibandingkan dari Tenggilis. Soalnya kan setahuku kampus kita yang di Ngagal kan dulu kampus Ubaya pertama kan, maksudnya kan udah lama. Sedangkan kalau kampus Tenggilis kan emang baru karena S1 kan semua di sana kan, kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak apa-apa ya, karena masih Nggak bagus lah. apa-apa. Cuma kagetnya ternyata lokasinya beda gitu ya. Tapi aku yakin banget pasti semua anak-anak pun juga pasti kaget kenapa gedung kampus D3 tuh di Ngagel. Karena teman-temanku sendiri pun juga kayak pada kaget. Kamu juga pasti kayak kaget kan kayak, lah kok di sini gitu. Apalagi kan kalau kalau dicari di Maps gitu atau di Google itu kan ada alamat itu kan jalannya Tenggilis kan, di Rungkut kan, bukan di Ngagel. Iya, setuju, setuju. Aku dulu juga pertama kali kaget. Kirain di Tenggilis. Kaget. Soalnya dulu aku Mhm. pas itu carinya pertama di daerah Tenggilis. Ternyata, Sama, aku juga ya kan? waktu itu carinya di Tenggilis. Hmm. Ternyata waktu dikasih tahu di Ngagel tuh kayak, lah ini kampus yang D3 ya ternyata gitu. Tapi Oke, nggak apa-apa sejauh ini kampus Ngagel gak kalah bagus kok dari kampus Tenggilis. betul. Mantap. Oke, next question. Alasan Kak Angel memilih prodi sekretari itu apa sih? Padahal kan banyak prodi tuh kayak pajak, akuntansi, kayak Hmm. gitu. Hmm. Alasannya tuh apa? Sebenarnya aku ini sedikit cerita ya. Sedikit Siap, siap. cerita. Sebenarnya ini aku milih jurusan kayak administrasi atau sekre, itu karena emang dipilih sama orang tua, kayak, "Udah kamu pilih jurusan ini aja, ini nanti bakal kayak cari pekerjaan gampang, lebih mudah." Dan kalau soal kayak sekretari atau admin kan banyak orang cari kan kalau di dunia kerja. Terus, awalnya tuh kayak berat gitu loh buat aku, soalnya kan aku dulu tuh pengen ambil jurusan, apa sih namanya, kayak kulineri, kayak perhotelan gitu. Kayak gitu kan. Jadi kayak waktu orang tuaku nggak yang maksudnya nggak yang ngerestuin gitu kayak, "Udah kamu ambil ini aja lebih baik," gitu. Dulu tuh aku sempet pengen ambil jurusan manajemen manajemen di Tenggilis, cuman tuh nggak dikasih. Akhirnya seiring berjalannya waktu, ternyata maksudnya jurusan sekretari ini tuh nggak yang, apa ya, maksudnya bukan suatu jurusan yang kayak buruk banget gitu. Jadi kayak setelah seiring berjalannya waktu, aku tuh jadi belajar kayak maksudnya hal-hal yang sering aku nggak pelajari itu ternyata aku dapetin nih di prodi ini. Misalkan contohnya kayak hal sekecil kayak, cara berpakaian yang rapi. Biasanya kan kita kalau di jurusan admin, sekretari, penampilan itu kan paling nomor satu kan buat kita. Apalagi kan kita sekretari ini, admin ini membawa nama perusahaan. Jadi menurutku hanya kadang tuh hal sepele kayak berpakaian itu kadang tuh banyak orang yang mensepelekan gitu loh. Tapi ternyata itu ternyata penting kalau ternyata di dunia kerja gitu, kayak hanya sekedar kayak kemeja harus dikancing sampai atas, iya kan? Terus kayak rok apa, heels-nya tuh harus berapa sentimeter gitu. Jadi kayak menurutku kayak itu jadi pembelajaran ke depan, maksudnya bukan hanya sekedar kayak kita belajar di Ubaya kayak, "Oh kita nih belajar kayak gini," tapi ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekretari, itu kayak kita bisa bawa ke kehidupan kita kayak sehari-hari gitu. Terus kayak kita kan awal-awal semester 1 kan kita kayak belajar 10 jari, itu jujur aku Iya, kaku banget 10 jari, ya kan? sama-sama. Pasti kan? Aku tuh sampai bingung kayak, "Ini gimana ya?" Sampai waktu itu diajarin dosen-dosen tuh aku masih bingung gitu harus gimana. Tapi setelah sering berjalannya waktu aku belajar ternyata dengan cara aku belajar 10 jari, aku ngetiknya lebih cepet. Oh, Walaupun emang ada kayak maksudnya kayak ada kata yang kelebihan atau yang amburadul, cuman dalam segi pengetikanku tuh kayak, oh bisa cepet. Terus kayak aku belajar, apa ya, belajar surat menyurat buat surat dulu yang zamannya kita semester berapa ya, aku lupa yang zaman-zamannya yang kita nyusun surat banyak banget tiga, tiga sama kayaknya. Bu siapa ya, aku lupa Heeh, ya. semester tiga Itu kayaknya.
Mhm, itu bener-bener kita buat surat terus kan setiap hari, itu Iya, bener-bener, "Oh ini ya cara buat surat kayak gini ya," gitu, "Oh cara buat surat kayak gitu," gitu. Aku belajar banyak hal soal admin sama sekretari, jadi kayak itu yang membuat aku kayak, "Oh jurusan ini menarik," gitu loh. Kayak buat kalian-kalian yang pengen masuk jurusan sekretari, administrasi, itu nggak bakal nyesel untuk iya betul. masuk ke dunia ini, karena pun buat kalian pun juga bukan maksudnya menurutku ini sekretari ini jurusannya tuh kadang kan kalau misalkan kayak contohnya kayak manajemen gitu, biasanya kan mereka kayak ya udah manajemen doang yang mereka pelajari. Kalau nggak perpajakan kan biasanya perpajakan doang yang mereka pelajari. Tapi menurutku sekretari ini lebih universal gitu loh jurusannya. Jadi kita belajar manajemen iya, belajar cara berpakaian iya, terus cara cara kita makeup yang maksudnya sesuai dengan perusahaan tuh kayak gimana iya. Terus yang paling penting juga kita belajar bahasa, kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin kita pelajari. Kayak hal-hal sekecil kadang kayak cara berpakaian, mungkin cara sama satu lagi, kita juga belajar etika sama komunikasi, ya kan? Betul, Itu yang paling penting banget. Maksudnya kayak, apa namanya, hal sekecil nggak semua jurusan loh, maksudnya nggak semua jurusan loh belajar soal etika sama komunikasi. Soalnya kan kita juga sekretari kan, jadi kita harus pinter buat komunikasi sama orang-orang. Kalau misalnya kita ketemu klien di perusahaan kan kita harus menjadi first impression yang baik, soalnya kan kita bakal kayak kedepannya nih amin, kita jadi sekretaris atau siapa gitu, amin. Kita kan mhm. jadi pasti bakal jadi mukanya perusahaan kan, jadi kita harus punya etika yang baik, bukan hanya sekedar cara kita bicara, tapi kayak cara kita, apa namanya, cara kita buat, memperlakukan orang tuh kayak gimana. Menurutku banyak hal yang aku pelajari selama jurusan di sekretaris sih, Oh, yang kayak aku tuh kayaknya nggak bakal kayak aku sama mikir kayak kayaknya kalau misalkan aku nggak ambil jurusan ini, kayaknya aku nggak bakal tahu deh caranya pakaian yang rapi, gimana caranya komunikasi yang baik, terus kayak gimana caranya kayak aku buat surat, tuh. berarti bisa dibilang dari benci jadi cinta ya, Kak? Eh eh eh, eh eh eh. Iya bener, kayak yang awalnya kayak, "Ih ini apa sih, jurusan apa sih?" Soalnya kan sekretari admin kan jarang kita ketahui kan maksudnya. Maksudnya kayak kalau di tren-tren anak muda itu biasanya kan yang paling keren kan kayak anak hukum, kedokteran, farmasi, psikolog. Jarang kan kayak anak admin, sekretari kan itu jarang kan sekarang. Apalagi kan sekretari sama apa, jarang S1 ya setahuku ya kalau sekretari. Biasanya kayak gitu. Cuman menurutku banyak ilmu yang aku dapatin sejauh ini saat aku kuliah di jurusan sekretaris sih. Oke, mantap. Aku juga kayak Kak Angel, setuju. Sangat setuju. Oke, langsung ke last pertanyaan ya, Kak Angel. Hmm. Kita sebagai anak kuliah pasti ada senengnya, ada sedihnya. Nah, ini Nah, suka dukanya Kak Angel kuliah di Prodi Sekretaris Administrasi Bisnis Politeknik UBA itu apa sih? kita sambil curhat nih. Iya, surat-surat. Ini sukanya dulu deh. Yang Oke. tadi aku bilang sih kayak banyak hal yang aku pelajari, kayak hal-hal sepele gitu loh, maksudnya hal-hal kecil kayak cara kita berkomunikasi dengan orang, terus maksudnya bukan hal sepele sih, hal yang jarang orang perhatikan, yang Iya, kadang disepelekan sama orang, tapi sebenarnya itu penting gitu loh, buat apalagi di dunia kerja kan gitu. Kayak aku belajar komunikasi yang baik, terus kayak pasti kan kita juga pernah kan Feby yang waktu semester berapa itu yang kita kelas makeup, itu oh seru iya, banget. Lagi buat iya kita yang perempuan, setuju, setuju. pasti seneng banget tuh kelas makeup, kelas berpakaian itu pasti banyak yang suka kalau kayak kalian ciwi-ciwi yang gemoy-gemoy gitu, kalian suka makeup-makeup itu pasti boleh dicoba. Hmm. Sukanya sih itu sih, kayak banyak hal yang aku pelajari, terus banyak ketemu ketemu teman-teman baru, apalagi kelasnya kita dari Sabang sampai Merauke tuh ada Iya, gitu, yang dari Batam ada, dari Medan ada, terus kayak kamu dari Cepu juga ada, Tuban, Sidoarjo, itu kan banyak banget beragam ya. kan, Iya, betul. beragam banget. Jadi itu kayak,
waktu aku datang kayak ke Surabaya ternyata bukan aku sendiri nih yang anak rantau di sini, ternyata ada teman-temanku juga yang dari luar nih pada datang ke sini. Kalau dukanya, sukanya masih ada deh, masih banyak aku sukanya. Sukanya apalagi ya? Aku seneng karena banyak hal yang aku nggak bisa aku pelajari di luar, tapi aku pelajari di jurusan ini kayak bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin kan kadang kita jarang dapat kan, maksudnya jarang dapat walaupun emang kayak misal kayak pajak kan dapat waktu itu, pajak dapat Mandarin, akuntansi, MP juga kan setahu aku BIB juga. Dan maksudnya kan mereka kan cuma belajar aja kan, sedangkan kita kan emang kayak memfokuskan sampai kemarin sampai semester 5 ya kemarin ya, Iya, Feb? betul. Bahasa Mandarin. Menurutku kayak kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia, belajar Mandarin itu kayak jadi challenge buat kita gitu loh. Terus Iya. kayak pengetikan niaga yang kita ketik 10 jari, itu kan nggak semua prodi belajar kan. Itu bener-bener kayak, terus hal sekecil ini loh, Feb, kayak oh, kita belajar ini komputer, kayak Oh iya. Excel, Word, terus Accurate, itu bener-bener kayak definisi bahasa iya, manajemen iya, admin iya, komputer iya, IT iya, itu sampai Iya. definisi definisi kayak apa namanya jurusan kita tuh kita babat semua gitu loh. Itu yang aku suka di prodi Multitasking ya. multitasking. Emang sekretari itu harus sempurna dan multitasking dan harus Iya, iya. benar-benar di sini kayak kalian tuh harus bisa gitu. Dukanya aku sedih karena ada beberapa mata kuliah yang aku kurang mampu. Paham nggak sih? Maksudnya kurang aku bisa kayak misalkan nih aku aku bisa nih di pengetikan niaga tapi aku kurang di kayak komputer, IT yang kayak kemarin yang kita yang Excel, Accurate, kayak kita Simbis. Itu jujur aku kayak masih kaku soal kayak komputer-komputer kayak sistem-sistem komputer gitu. Terus kayak Mandarin tuh kayak masih jadi Mandarin, bahasa Inggris tuh kayak masih jadi challenge buat diriku sendiri karena kan itu bahasa asing yang emang kadang sekitar kita kan jarang banyak orang yang ngomong Mandarin gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan kayak ini apa ya, ini apa ya, apalagi kayak kita ujian kemarin yang tes itu bener-bener kayak sampai overthinking banget kayak ini aku Iya. bisa nggak ya gitu kayak ini bisa nggak ya aku ujiannya, aku nggak mau ngulang kalau sendiri gitu, aku bilang kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang sukanya banyak, dukanya juga ada. Dukanya lebih kayak ke banyak hal yang sebenarnya belum aku kuasain gitu. Kayak komputer yang aku bilang kan yang kita belajar IT itu bener-bener kayak saya tuh susah buat aku tuh kayak masih jadi apa jadi kayak materi baru. Jadi buat aku tuh susah banget gitu loh untuk maksudnya setiap orang kan beda-beda buat ngeresapin kan. Cuman buat aku emang jujur kalau soal komputer aku emang agak lama banget buat kayak, "Ini apa ya?" Apalagi yang kemarin kan bener-bener rumusnya panjang banget kan. Iya, Itu kalau bener-bener. misalkan titiknya salah posisi atau titiknya nggak ada, itu bener-bener kayak langsung apa, kayak Error. value. Itu bener-bener kayak langsung Heeh. hati kayak krek 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 gitu rasanya. Itu sih suka dukanya aku di prodi Oke. Jadi sekretari. menurut Kak Angel seru nggak sih? Recommended nggak? Menurutku buat kalian yang pengen masuk Ubaya Iya. menurutku sebenarnya ini pilihan masing-masing sih, soalnya kan pasti orang punya tujuan masing-masing kan. Cuman aku cuma mau bilang buat kalian yang pengen masuk jurusan sekretari administrasi bisnis atau yang dibilang sekarang digital office administration, itu aku yakin setelah kalian kuliah jurusan itu kalian nggak bakal nyesel buat masuk ke jurusan Pilih. itu. Iya, Karena bagi setuju. aku sendiri, itu rasanya aku pengen ngulang lagi dari semester Ih, 1. Maksudnya sama bukan sama. bukan bukan karena aku nggak mau lulus ya, cuman cuman kayak dari semester ke semester aku tuh kayak belajar banyak hal gitu loh, kayak satu-satu kayak kita pengetikan niaga, terus ke komputer, bahasa, jadi tuh kayak pelan-pelan tingkatannya naik gitu loh. Hmm. Jadi buat kalian yang pengen masuk, Politeknik Ubaya, menurutku terus kalian yang milih untuk masuk jurusan sekretari atau apa namanya, atau admis, itu menurutku bukan jadi suatu hal yang suatu saat kalian bakal nyesel sih. Betul. Karena selain kita belajar, kita
kita banyak kegiatan di luar kan, Feb. Kayak apa sih Iya, namanya? One Day English ya. iya itu. Iya, kita kayak banyak banyak acara-acara kayak di luar, kayak kita nginep di Ubaya Trawas, terus kita kayak jadi tuh kita satu prodi tuh bener-bener kayak jadi kekeluargaan gitu. Bukan hanya kayak seolah-olah kayak belajar belajar belajar, tapi kita juga kayak ada have Funnya. fun-nya kayak kita Iya, kita kayak apa sih kayak namanya orang kalau bilang apa ya? Jalan-jalan apa ya namanya orang bilang ya? Aku trip, lupa. traveling. Trip staycation gitu Oh, sama yes. teman-teman. Itu kayak One Day English tuh rasanya kayak kenapa sih harinya tuh nggak 1 minggu aja gitu. Itu bener-bener kayak baru aja kita datang main, udah selesai udah pulang gitu. Menurutku buat kalian yang pengen masuk jurusan ini, kalian bakal banyak. Bukan berarti jurusan lain gak bagus ya, tapi di jurusan ini kayak kalian bisa belajar banyak hal, bukan hanya kayak fokus sama satu hal, tapi kalian juga bisa belajar dari segi hal-hal yang lain gitu, dari bahasa iya, dari manajemen iya, bisnis iya, etika iya, komunikasi iya. Jadi menurutku jurusan sekretari ini banyak kasih pengalaman sih. Bagus. Apalagi kalian nanti setelah lulus D3 kan langsung kerja nih gitu. Jadi apa yang dikasih oleh dosen-dosen itu kan kalau kita D3 kan lebih banyak praktek dibandingkan teori kan. Apalagi kantor-kantor kan lebih membutuhkan banyak kayak admin-admin gitu. Jadi menurutku hal yang kalian pernah pelajari di Politeknik Ubaya, lebih tepatnya di jurusan administrasi bisnis, sekretaris, itu akan menjadi bekal yang baik buat kalian persiapan kerja menurutku. Jadi recommended banget jurusan ini. Jadi buat Bagus. kalian yang pengen masuk Politeknik Ubaya, jurusan Sekretariat Administrasi Bisnis, itu akan Ayo. menjadi suatu pengalaman yang paling apa? Pengalaman hidup kalian bener-bener kayak kalau misalkan kalian lulus ya itu kayak lewat depan kampus tuh kayak dulu aku pernah kuliah di sini jurusan ini gitu. Terus Oke. kayak soalnya kan kita juga waktu itu ada foto yang kita pakai baju profesional juga kan. Jadi kayak kalau dilihat-lihat tuh kayak udah jadi kenangan gitu loh, Feb. Iya sih. Rasanya sedih sekarang dikit lagi udah mau lulus gitu rasanya. Kita kita tinggal semangat ya, ya Semangat TA-nya kawan-kawan. semuanya. Oke, untuk Kak Angel, terima kasih. Podcastnya hari ini sangat Makasih. menyenangkan. Terima kasih sharing-sharingnya Kak Feb. Kasih Kak Angel semangat TA, semangat untuk kita TA-nya. Oke, TA-nya semoga kita bisa lulus tahun ini amin. Dengan cepat, amin. terus tepat waktu juga, nggak ada yang namanya kayak kemarin drama-drama kemarin itu nggak Ya, ada. Semoga Tuhan kasih kita kelancaran buat TA, lulus TA, amin. oke. Terima kasih Kak Angel. Dan Makasih. selamat istirahat. Selamat istirahat. Ini, Dadah. ini, ini udah mau end nih. Iya, udah end loh. Gak kerasa ya? Ini udah kamu rekam lah. Udah. Oke, Mm, thank you. Tuh. Matiin dulu.